Jakarta, kota metropolitan yang bagaikan tak pernah tidur, kali ini semakin semarak dengan kehadiran Loop 3x3 National Championship 2015. Ajang ini adalah puncak rangkaian acara Loop 3x3 yang sudah berlangsung di 47 kota di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Diikuti lebih dari 10.000 pemain tingkat pelajar SMA. Dan perjuangan sesungguhnya akan dimulai sekarang di sini di Loop 3x3 National Championship 2015 karena langkah mereka sudah semakin dekat, yaitu mewujudkan satu mimpi untuk bisa memenangkan hadiah utama berangkat ke Amerika. Suasana meriah mulai terasa bahkan sebelum pertandingan berlangsung. Kedatangan para peserta Loop 3x3 segera disambut oleh tim Telkomsel yang memberikan kesempatan kepada para peserta untuk melihat aktivitas kerja di Telkomsel. Setelah itu, para peserta langsung mengikuti konferensi pers. Mall yang memang biasa dipadati pengunjung, kini semakin dipadati oleh para pendukung tim yang akan berlaga. Mereka dengan antusias siap mendukung tim jagoannya. Para pemain yang akan unjuk kebolehan juga tak bisa menyembunyikan ketegangan mereka. Meski semua sudah mempersiapkan diri dengan matang, pertandingan ini tak bisa dipandang enteng. Stamina dan keahlian mereka mengolah bola dan mengatur strategi akan diuji di depan para pendukungnya hari ini. Menghadapi ketegangan sebelum tanding ini, masing-masing pemain memiliki cara-cara yang berbeda. Ada yang tampak tenang, ada juga yang tidak bisa menyembunyikan kegelisahan dan ketidaksabaran mereka untuk segera berlaga. Sungguh unik mengamati cara mereka untuk menjaga diri tetap tenang dan fokus menjelang pertandingan. Salah seorang pemain tampak melakukan gerakan-gerakan dance untuk membuat dirinya santai. Sementara ada juga pemain yang mengalihkan ketegangannya dengan berlari-lari kecil di mall. Ada pula yang memilih untuk berpenampilan rambut serba klimis seperti peserta dari Bali. Manfaatnya di Loop 3x3 DBL ini, kita bisa menemukan teman-teman baru dari berbagai daerah dan mendapatkan pengalaman baru. Konsep rambut kami klimis ini, mungkin karena rambut kami memang hitam, karena ingin terlihat rapi di lapangan dan di luar lapangan. Sebelum pertandingan, kebiasaan kami yaitu saling sharing, saling berdoa juga bersama, terus saling ngasih motivasi sebelum bertanding. Dan kami melakukan kebiasaan dengan bermain, dengan tertawa ya, supaya nanti kita tuh di lapangan enjoy. Kita saling bercanda, main-main bareng, tertawa, jadi ngelepas rasa grogi tuh hilang gitu. Oh, tadi waktu saya ngelakuin ampar sama perisai yang gini-gini tuh, itu biar badan kita panas, banyak keringat gitu, jadi biar badannya nggak tegang. Dengan adanya competition DBL ini, kami itu bisa menambah teman. Terus tujuan kami sini untuk juara. Juara untuk apa? Biar kita bisa ke Amerika. Jadi ya kita berdoa aja lah supaya bisa tercapai cita-cita kita. Kami mendapatkan banyak teman
teman-teman dari berbagai daerah dan juga provinsi yang berbeda. Sebelum bertanding, kami melakukan pemanasan seperti stretching. Itu kami lakukan agar tidak terjadi cedera saat kami bermain. Kami juga menjaga stamina agar tetap fit dan yang paling penting tentunya disiplin. Orang dari Manado, orang siap. Kami dari Papua, Siap. Kami dari Karangturi Semarang, siap. Untuk DBL, Kami siap. kami dari Sukma Bangsa Biren Aceh, kami siap. Kami dari SMA Negeri 4 Singaraja Bali, kami selalu siap. Ketegangan ini tak hanya dirasakan oleh para peserta, para pendukungnya pun tak kalah antusias untuk segera menyaksikan jalannya pertandingan. Di antara para penonton dan supporter, juga ada beberapa orang tua peserta yang datang untuk memberikan dukungan langsung pada putra-putrinya. Seperti misalnya Ibu Karin Lalisang. Ibu ini adalah ibu dari pemain SMA 71 Jakarta yang bernama Christopher Joy. Tak hanya datang memberi dukungan dan semangat, beliau pun tak pernah melewatkan momen pertandingan tanpa merekamnya dengan kamera video. Nama saya Marlinda Karin Lalisang, saya orang tua dari Christopher Joy dari SMA 71 DKI Jakarta. Saya sangat mensupport anak saya karena saya melihat dengan olahraga, anak-anak saya bisa bertumbuh jadi anak yang lebih sportif, yang bisa menjauhkan mereka dari pergaulan yang salah. Joy masuk DBL mimpinya hanya satu, ke Amerika, which is saya tidak bisa berikan itu, dan dia berusaha keras untuk dapatkan itu. So, mungkin ini jalan Tuhan, mudah-mudahan dia bisa ke Amerika untuk itu. Pertandingan yang menurut saya sangat memberikan dampak positif bagi anak-anak muda sekarang ini. Dengan keinginan untuk bertanding dan kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman yang dari daerah. Saya senang anak saya mempunyai kesempatan untuk berteman dan bertemu teman-temannya dari seluruh Indonesia. Dukungan seperti ini tentu saja besar artinya bagi mental peserta yang akan berlaga. Dengan semangat dan kerja keras yang luar biasa, masing-masing peserta siap untuk unjuk gigi menunjukkan keahlian mereka menguasai permainan. Sebentar lagi ajang penentuan akan dimulai. Siapakah yang akan beruntung mengantongi gelar champion sekaligus meraih kesempatan untuk terbang ke Amerika? Tentunya tim terbaik yang akan memenangkannya. Lebih irit, bertenaga, ramah lingkungan. We are the beat. All you people, ESP. Let's get the beat. You are the beat. Senada dengan detak-detuk. Do it for everyone. Make my life a beat. Hai, gue Tino. Kenalin nih sobat-sobat gue. Kita selalu barengan. Olahraga bareng. Mejeng bareng. Lapar bareng. Dan happy bareng dengan sharingan. Sharing internet ringan bareng teman. Yuk, sharingan. Lu, ini kita. Friendship Bracelet. Laga yang dinanti-nanti akhirnya dimulai. Ketegangan makin memuncak. Tim yang awalnya berjumlah 32 baik putra maupun putri akan terseleksi menjadi 16 tim saja. Dari 16 akan terseleksi menjadi 8, kemudian menjadi 4. Olahraga ini menjadi sama bergengsinya dengan olahraga basket konvensional.
Para pemainnya bekerja sama kerasnya dan memiliki dedikasi serta semangat yang sama-sama besar. Dari masing-masing kota, sudah mulai timbul bakat-bakat yang menunjukkan kegemilangannya. Merekalah para generasi muda yang akan membawa nama Indonesia di kancah yang lebih tinggi. Sebagai pengembangan dari olahraga basket konvensional, basket 3x3 kini mencapai popularitas yang luar biasa. Dan ajang Loop 3x3 yang sudah diadakan selama 2 tahun belakangan ini juga mencapai tingkat popularitas yang semakin tinggi. Daya tarik Loop 3x3 juga tidak luput dari pantauan media. Salah satunya adalah majalah Main Basket yang merupakan satu-satunya media berbasis komunitas basket terbesar di Indonesia. Majalah Main Basket dipelopori oleh Roshidan atau yang dikenal dengan sebutan akrab Kang Idan yang merupakan salah satu tokoh penggila basket di Indonesia. Kecintaannya pada olahraga ini mendorongnya untuk menerbitkan majalah yang mengupas kegiatan-kegiatan basket di Indonesia. Persiapan para pemain yang akan berlaga di ajang Loop 3x3 ini memang tidak setengah-setengah. Mereka mengerti bahwa kesiapan sebuah tim akan dipertaruhkan di ajang bergengsi ini. Dari Semarang, tim putri SMA Tritunggal mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Ada yang unik dari tim ini, karena ketiga anggota tim terdiri dari siswi yang berasal dari kelas 1, 2, dan 3. Tim yang terdiri dari Diah Lestari, Minerva Diva Parahita, serta Jessica Alexandra Susilo. Tim ini bersungguh-sungguh dalam mempersiapkan diri. Latihan fisik untuk stamina, peningkatan skill serta mental terus digembleng oleh pelatih mereka. Ada keistimewaan lagi di tim ini, karena Diah Lestari yang merupakan siswi kelas 3 sudah pernah mencicipi manisnya menjadi juara Loop 3x3 dan dikirim untuk berlatih di Amerika pada tahun sebelumnya. Tentunya hal ini menambah rasa percaya diri serta semangat adik-adik kelasnya untuk bisa tampil maksimal.
Sebagai juara bertahan, ketiga Serikandi SMA Tritunggal Semarang siap menghadirkan permainan terbaik mereka. Di laga final nanti mereka akan menghadapi tim SMA Diponegoro Blitar yang merupakan tim kuda hitam. Apakah sang juara bertahan ini akan mampu mempertahankan gelar dan mengirim Diah Lestari untuk kedua kalinya ke Amerika? Lebih irit, bertenaga, ramah lingkungan. Kuawali hariku dengan Tolak Angin Sido Muncul yang punya pengalaman hampir seabad mengolah produk herbal. Tolak Angin Sido Muncul adalah tradisi turun-temurun untuk mengobati masuk angin. Daya tahan tubuh kuat, gak gampang masuk angin. Sama, aku juga minum Tolak Angin. Ini berkhasiat. Bebas masuk angin, bebas beraktivitas. Tolak Angin Sido Muncul, cocok buat kita. Orang pintar, minum Tolak Angin Sido Muncul. Harumnya aroma kemenangan memotivasi untuk selalu memberikan yang terbaik. Genggam selalu yang pertama dan terbaik di hidupmu. Self Care. Ajang Loop 3x3 yang bergengsi ini adalah gelaran provider telekomunikasi terbesar di Indonesia, yaitu Telkomsel. Melalui gelaran ini, Telkomsel ingin hadir lebih dekat di hati anak muda dengan menjadi bagian Liga Basket tingkat SMA paling bergengsi di Indonesia. Tak hanya siswa SMA yang menikmati gelaran akbar ini, mahasiswa, pekerja, bahkan kalangan masyarakat umum pun menikmati laga mendebarkan ini. Bahkan artis ibu kota pun hadir untuk menyaksikan pertandingan yang berlangsung sengit ini.
Sebelum pertandingan final, suasana di Mall Gandaria City dibuat riuh dengan kehadiran para pemain basket profesional Indonesia yang menghibur melalui Jawa Post Slam Dunk Contest. Atraksi-atraksi dunk para pemain ini mengundang decak kagum baik dari para peserta Loop 3x3 maupun pengunjung mall. Sampai akhirnya, laga yang ditunggu-tunggu pun dimulai. Di ajang final putri, juara bertahan SMA Tritunggal Semarang bertemu dengan kuda hitam SMA Diponegoro Blitar. Pertandingan berlangsung sengit sejak menit pertama. SMA Diponegoro Blitar sempat tertinggal lumayan jauh di menit-menit pertama. Namun hal itu tidak mengecilkan hati para pemainnya. Dengan semangat baja, trio Serikandi SMA Diponegoro mulai menyamakan kedudukan skor. SMA Diponegoro terus berjuang meski tekanan semakin berat. Susul menyusul skor terjadi dan SMA Diponegoro mampu menipiskan ketinggalan skor. Saat waktu tersisa 32 detik, skor 12-11 dengan keunggulan SMA Tritunggal. Namun Dewi Fortuna rupanya belum berpihak kepada SMA Tritunggal. Ketika waktu tinggal 14 detik, pemain SMA Tritunggal melakukan pelanggaran yang menyebabkan SMA Diponegoro mendapatkan free throw. Roziah dari SMA Diponegoro mengeksekusi free throw itu dengan sempurna sehingga skor menjadi 12-12. Di babak sudden death, dukungan luar biasa dari bangku penonton yang berteriak mendukung Blitar dengan antusiasme tinggi membuat semangat SMA Diponegoro bangkit. Dalam waktu kurang 2 menit, SMA Diponegoro Blitar sukses menjadi champion. Di partai final putra, juara bertahan tahun lalu yaitu SMA IPH Surabaya akan bertemu dengan SMA 71 Jakarta yang baru tahun ini lolos ke babak final. Dari awal permainan, tampak SMA 71 Jakarta sudah bermain dengan cepat dan agresif. Kekompakan SMA 71 Jakarta dalam melancarkan serangan mengejutkan kubu SMA IPH Surabaya. Mereka pun tak tinggal diam, tapi langsung membalas dengan serangan yang bertubi-tubi. Permainan berlangsung panas dengan tensi yang tinggi. Deretan penonton yang mengikuti tiap skor pun tak bisa menyembunyikan ketegangan mereka. Meski sudah berusaha sekuat tenaga, ternyata permainan agresif SMA 71 Jakarta sulit dibendung oleh SMA IPH Surabaya. Kekompakan yang luar biasa dari 3 pemainnya yang sudah saling mengenal lama membuahkan hasil yang manis bagi SMA 71 Jakarta. Mereka memenangkan pertandingan dengan skor akhir 15-10. Babak final berakhir sudah dengan melahirkan 2 tim juara baru. Mereka lah yang akan berangkat ke Amerika untuk memperdalam ilmu dan menambah wawasan. Amerika! Dari Jakarta, go to Amerika! Inilah yang menjadi dedikasi Telkomsel dan PT DBL Indonesia. Untuk menjemput semangat-semangat baru, tanpa kenal lelah, generasi muda terus ditemukan dan dibina agar bisa tumbuh menjadi pebasket-pebasket tangguh yang dapat mengharumkan nama timnya dan Indonesia. Inilah sebuah komitmen pada dunia basket Indonesia.